Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Wa qur rabbi zidni ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala musannif Muhammad Sa'id Ramadan Al-Buti rahimahullahu taala anhu. Nafa'ana bihi wa bisairil masyayikh wa bi ulumihim wa amadana madadihim wa atafatu alaina min barakatihim wa salam fid dharain amin. Ila anqal al-ibar wal idhatu, pelajaran dan nasihat yang bisa kita ambil dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang merupakan pembahasan terakhir ya, dari fikih sirah. Fi ahdasi hadal qasami, di dalam peristiwa-peristiwa bab ini, bagian ini, al-akhiri yang terakhir, min siratil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, dari riwayat hidup ya. Sirah itu riwayat hidup Nabi Muhammad al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Talwaha, menjadi jelas, kisahul hakikatul kubra, apa kisah hakikat yang besar, yang agung, fi hadal wujudi, di dalam dunia ini. Al hakikatul lati, itu hakikat allati yang yaskutu, jatuh, indaha, di depan hakikat itu, jabarutul mutajabbirin wa inadul mulhidin. Jabarutul mutajabbirin, apa kekuasaan orang-orang yang sombong, wa inadul mulhidin, dan sikap inat, keras kepalanya orang-orang yang mulhid, wa tughyanul bughati wal muta'allihin, juga gugur, jatuh, apa kesewenang-wenangan para orang-orang yang zalim, bughat, wal muta'allihin, dan orang-orang yang mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun dan semacamnya. Innaha, sungguhnya kisah al-haqiqatu, ialah hakikat allati yang tamuddu, yang membentang atau yang meliputi, sifat hadal wujudi, kepada lembaran dunia ini, al-ma'iji, yang bergelombang, kullihi, semuanya, yang ya terus bergerak ya, ma'id. Bi ghasyiatil intihai, ya, bergerak al-ma'id, bi ghasyiatil intihai, dengan diliputi akhir, wal fana'i, dan kehancuran. Ini bahasa-bahasa sastra ya. Maksudnya seluruh kehidupan dunia ini yang pasti akan berakhir dan hancur. Wa tasbagul hayatal basyariyata, dan menghiasi, membentuk al hayatal basyariyata, kepada kehidupan manusia, bisighatil ubudiyati, dengan bentuk ubudiyah, bentuk penghambaan, wadzulli, dan kehinaan, liqahharis samawati wal ardi, bagi penguasa, maha penguasa langit dan bumi. Di banyak kalimat ya, ungkapan, termasuk di dalam ayat Al-Quran, kenapa kok langit lebih sering dipakai jamak ya, ketika bersama dengan bumi, sementara buminya pakai mufrad, padahal bumi juga ada 7 lapis ya, ada 7 tingkat, langit juga 7 tingkat. Itu karena apa, yang berkaitan dengan manusia hanya untuk bumi, hanya satu bumi, satu tingkat bumi yang paling atas, sementara untuk langit semuanya manusia berada di bawah langit.
tujuh-tujuhnya ya, 7 tingkatnya. Sementara untuk bumi manusia hanya berada di atas satu bumi, makanya pakai samawat wal ardi menurut penjelasan para ulama. Hakikatun, suatu hakikat, tasar balubiha, yang memakai biha dengan hakikat, tau'an au karhan, ini hakikat ubudiyah itu, tau'an baik secara sukarela, au karhan atau terpaksa, al-usatu wa ta'i'un, baik para pembangkang, para ahli maksiat, wa ta'i'un maupun orang-orang yang taat, waru'asa wal muta'allihun, maupun para pemimpin dan orang-orang yang merasa mengaku sebagai Tuhan, warusulu wal anbiya'u, maupun juga para rasul dan para nabi, wal muqarrabuna wal asfiya'u, dan orang-orang yang didekatkan, yang takorrub kemudian muqarrab ya. Awalnya takorrub, berusaha mendekat, kemudian kalau diterima di muqarrab, didekatkan oleh Allah. Wal asfiya'u, dan orang-orang pilihan. Wal aghniya'u wal fuqara'u, juga orang-orang kaya dan orang-orang fakir. Wa du'ail ilmi wa du'atul ilmi wal ikhtira'i, maupun para penyeru ilmu maupun penemuan-penemuan baru, para saintis, para ilmuwan. Intinya semuanya, orang biasa maupun orang yang istimewa, dari yang paling bawah, paling biasa-biasa, maupun yang sampai yang paling tertinggi, para nabi, para penguasa negara, penguasa politik, orang-orang kaya dan seterusnya, semuanya tunduk kepada hakikat itu. Innaha, sesungguhnya itu, al hakikatul lati, adalah hakikat allati yang tu'linu ala madaz zamani wal makani, tu'linu yang menunjukkan, mengumumkan, ala madaz zamani wal makan, sepanjang masa dan tempat, di mana-mana. Wa fi uduni kulli sami'in, dan pada pendengaran setiap orang yang mendengar. Wa akli kulli mufakkirin, dan pada akal setiap orang yang berpikir. Apa itu yang diumumkan, yang ditampilkan? Allah uluhiyata illa lillahi wahdahu, bahwa tidak ada ketuhanan, tidak ada yang berhak menjadi Tuhan, illa lillahi wahdahu, kecuali hanya bagi Allah wahdahu saja, sendirinya Allah. Allah uluhiyata, tidak ada ketuhanan, tidak ada Tuhan yang berhak menjadi Tuhan, illa lillahi wahdahu, kecuali hanya bagi Allah saja. Wa alla hakimiyatah illa lidzakal ladzi tafarrada bil baqa'i, wa alla hakimiyata, dan tidak ada kepemimpinan, kepenguasaan, illa lidzaka, kecuali bagi zat itu, alladzi yang tafarrada, sendirian, bil baqa'i, dengan kekekalan. Jadi penguasa yang sejati itu yang tidak akan pernah mati ya, tidak akan pernah hilang. Sehebat-hebatnya orang, begitu dia mati, sudah selesai ya. Katakanlah para penguasa Alexander the Great ya, di zaman dulu, atau Julius Caesar dari Romawi, sangat berkuasa, begitu mati ya sudah, tidak ada apa-apanya. Maka penguasa sejati yang sebenarnya itu yang tidak akan pernah mati. Setelah semua para penguasa di bumi mati satu persatu, tinggal Allah saja. Fahuwa alladzi, maka adapun Allah, alladzi, ialah zat yang la maradda liqada'ihi, yang tidak ada penolakan, tidak ada yang bisa menolak liqada'ihi, terhadap keputusan Allah. Wala hududa li sultanihi, dan tidak ada batas li sultanihi, bagi kekuasaan Allah. Wala makhraja an hukmihi, dan tidak ada tempat untuk keluar, an hukmihi, dari hukumnya Allah atau dari kekuasaan Allah, karena semuanya berada di bawah
Yang semua ini miliknya dan berada di bawah kekuasaannya. Wala ghaliba amrihi ala amrihi, dan tidak ada yang bisa menang ala amrihi atas urusan Allah. Pasti Allah saja yang menang. Ayu haqiqatin, hakikat apa tantiku bihadza dalalati, yang bisa mengungkapkan bihadhihi dalalati, dengan petunjuk ini, nutkon, dengan ungkapan, dengan ucapan, la labsa fihi, yang tidak ada kesamaran, fihi di dalam nutuk, wala ghumudah, dan tidak ada ya sama kesamaran ya. A'lamu, yang lebih besar, min haqiqatil mauti, dari hakikat kematian, wa sakaratil mauti, dan sakaratul maut, peristiwa menjelang mati. Id, karena ketika qaharallahu, atau karena qaharallahu, memaksakan Allah, siapa Allah, bihima, dengan maut, wa sakaratul maut, sukanad dunya kullaha, para penghuni dunia, kullaha, semuanya, mundu fajril wujudi, sejak awal adanya alam ini, diciptakannya alam semesta. Alam itu semuanya ya, bukan hanya bumi, planet-planet dan langit dan seluruhnya ini dunia. Ila antagi basyamsuhu, sampai hilang syamsuhu, apa mataharinya dunia. Laqad marra, sungguh telah berlalu, fi ma'bari hadhil hayati, di dalam lintasan dunia ini, makbar, karena dunia itu hanya sebentar, seolah-olah orang hanya melintas, hanya menyeberang jalan ya, diungkapkan sebagai makbar. Katsirun min ulaikal muftariyin, apa banyak sekali, min ulaikal muftariyin, dari mereka-mereka para pembohong, alladzina, yang gharaku, tenggelam mereka, fi shibrin minal quwwati, di dalam sejengkal minal quwwati, dari kekuatan, allati yang utuha, diberi siapa mereka, kepada kuah, memiliki sedikit kekuatan, itu sudah lupa diri dan sombong, seperti Fir'aun ya, yang bahkan karena disampaikan kepadanya oleh Nabi Musa bahwa dia ini tidak lebih dari seorang hamba dari Allah, dari pencipta ya. Dia hendak menantangnya, pengen tahu, dan mau membuat menara yang sangat tinggi ke atas, sehingga nanti supaya dia bisa bertemu Tuhannya Nabi Musa. Karena orang sesat ya, akidahnya salah, menyangkanya Tuhan itu, Tuhannya Nabi Musa, Allah Subhanahu wa taala, ada di atas, dan ingin membuat menara yang tinggi supaya dia bisa bertemu Tuhannya Nabi Musa. Awil ulumil lati fahamuha, atau tenggelam dalam ilmu allati yang fahamuha, memahami siapa ulaika, kepada ulum. Awil mukhtaroati, atau tenggelam dalam penemuan-penemuan, allati yang iktasyafuha, berinovasi ya, menemukan siapa orang, siapa ulaika, kepada muhtaroan, inovasi ilmu pengetahuan. Di antara ilmu-ilmu yang baru, yang mungkin baru di zaman modern ini, adalah biologi molekuler yang bisa merekayasa, dari situ asalnya rekayasa genetika itu, gen manusia. Orang yang pakar sekali di bidang itu bisa merekayasa benih ya, menurut versi mereka, Allah alam benar tidaknya, bisa merekayasa janin ketika belum jadi janin ya, masih berupa zigot, calon janin, bisa direkayasa nanti supaya lahirnya orangnya itu seperti apa, rambutnya merah, entah ditambahi apa, DNA-nya diedit ya, rambutnya merah atau matanya jadi hijau, biru,
kulitnya jadi putih, bisa direkayasa sampai setingkat itu. Biologi molekuler secara teori, tapi entah ke prakteknya apa sudah pernah ada yang memakai apa tidak. Orang-orang seperti ini ya, justru kemudian merasa hampir setingkat dengan Tuhan, ya, itu jadi kemudian jadi kafir. Makanya ini mukhtaroatil lati iktasyafuha itu, karena merasa dia bisa menciptakan manusia ya, seolah-olah ya. Meskipun cuma sebenarnya merekayasa. Kalau hanya merubah jenis kelamin, mengarahkan kepada jenis kelamin tertentu sudah lama sekali, sudah dari dulu. Tapi dulu tidak dengan cara merekayasa DNA, tapi dengan mungkin minum obat-obatan. Sekarang karena DNA laki-laki dan DNA perempuan berbeda, ada kromosom X, kromosom Y. Ya. Tinggal mana yang diperbanyak. Kalau ingin jadi anak laki-laki, diperbanyak kromosom Y-nya dan seterusnya. Ya. Tapi ya bagi kita umat Islam yang beriman, hal seperti ini berarti dia kurang qanaah, ya, tidak menerima kepada apa yang ditentukan oleh Allah. Pasti ada akibatnya, pasti, ya, pasti. Entah mungkin anaknya tidak kemudian menjadi anak yang kurang baik, durhaka dan lain sebagainya, atau kalau salah edit nanti salah rekayasa, ya, dan pasti ada kemungkinan salah, selalu ada. Nanti jadinya tidak laki-laki jadi tidak perempuan, ya, setengah-setengah, jadi waria itu. Kalau kena salah perhitungan, jadi nanti seperti itu. Kalau kita bagi yang sangat ingin hal tertentu, ya satu-satunya cara berdoa itu. Kalau doa kan memang dianjurkan, boleh meminta. Tapi kalau ternyata akhirnya tidak sesuai yang dia inginkan, ya harus diterima bagaimanapun, ya, sikap orang yang beriman. Walakin hadhihi haqiqatul kubra, apalagi kalau teknologi cloning itu nanti benar-benar bisa terjadi, ya, teknologi cloning di mana bisa ya tetap proses kehamilannya melalui manusia, bukan dibuat di luar, tetap harus di rahim dan harus tetap dari ya proses pembuahan seperti biasa. Cuma bahannya, DNA-nya itu diselipkan dari orang yang sudah ada DNA, ya. Ada jenis DNA, bagian dari DNA itu yang bisa diambil, kemudian nanti dimasukkan dalam benih, sehingga yang lain nanti bisa persis dari yang diambil itu. Maka cloning, semacam fotokopi, tapi hasilnya manusia. Sudah pernah berhasil di binatang, kambing, bisa persis segalanya dari yang diasal. Kalau itu berhasil dari manusia, itu sudah banyak direncanakan, ya. Tokoh-tokoh besar yang dianggap penting, nanti sebelum dia mati di cloning dulu, sehingga nanti tetap bisa ada pelanjutnya gitu, ya, tidak mati-mati seolah-olah. Tapi di manusia belum pernah dipakai, belum pernah dipraktekkan. Bukan hanya umat Islam yang tidak setuju, orang-orang Kristen sendiri yang sekarang berkuasa di Eropa dan Amerika, di barat sana juga tidak setuju, karena mereka juga sangat mengagungkan Tuhan, ya, meskipun syariahnya salah, tapi mereka sangat mengagungkan Tuhan itu. Ini melangkahi kekuasaan Tuhan, cloning itu. Kalau secara teori nanti masing-masing orang itu bisa dibuatkan cloningnya. Untuk apa? Untuk jadi spare part dia sendiri, manusianya itu. Jadi misalkan jantungnya bermasalah, tinggal cloningnya tadi dibunuh, diambil jantungnya, dimasukkan ke yang kita, yang asli. Atau matanya kecelakaan, rusak, tinggal diambil dari cloningnya, pasti cocok karena cloningnya persis fotokopinya. Bisa direncanakan seperti itu. Tapi sampai belum ada ininya, ya, apakah berhasil apa tidak, tapi secara teori ilmiah itu mungkin, tinggal prakteknya. Nah, orang-orang yang merasa seperti itu ya agak pantas kalau kemudian
merasa tidak membutuhkan Tuhan. Nah, mereka sudah bisa membuat manusia, meskipun tidak langsung. Tapi kalau seperti kehamilan tetap sampai sekarang belum bisa di luar rahim. Waktu bertemunya mempertemukan benih itu sperma dengan ovum bisa di luar rahim yang disebut bayi tabung ya. Tapi setelah menjadi janin benih tetap harus dimasukkan ke rahim manusia, dititipkan ke rahim perempuan. Nah, sekarang belum bisa membuat rahim buatan. Tapi bisa merekayasa, bisa membentuk rambutnya pirang apa tidak, mau dibuat keriting atau lurus, dibuat bagaimana, itu sudah bisa secara teori ya. Hanya mereka ini pantas kalau kemudian makin banyak orang yang ateis, tidak percaya kepada Tuhan, hanya agamanya saja, agama KTP ya, agamanya mungkin Kristen, Katolik, Hindu atau Muslim dan seterusnya, tapi keyakinannya tidak ada. Berbeda dengan ilmuwan Islam di masa kejayaannya itu. Mereka berangkat dari ilmu agama dulu semuanya itu. Ibnu Sina, Ibnu Al-Farabi, Ibnu Bajjah ya. Siapa lagi? Khwarizmi dan seterusnya itu mereka berangkat dari ilmu agama semuanya, hafal Quran, menghafalkan hadis dulu, belajar fikihnya, tauhidnya, baru belajar ilmu umum dan menjadi pakar. Kalau kita belajar ilmu agama seumur hidup saja tidak bisa belum mau mempelajari ilmu umumnya. Ya, makanya belajar umum dulu, kemudian karena awam, tauhidnya lemah, ketika merasa bisa menguasai alam ya, bisa merekayasa alam, jadi meragukan kekuasaan Tuhan. Bisa membuat hujan, merekayasa cuaca, merekayasa dan semacamnya. Walakin akan tapi hadil hakikatul kubra, adapun hakikat yang agung ini, sur'anama dengan cepat ya, sur'anama intasyalathum, dengan cepat menyerobot, dengan begitu cepat menyerobot, wa alqat bihim, dan melemparkan mereka fi baida'il ubudiyati, di dalam padang kehambaan. Artinya menyadarkan mereka bahwa mereka ini sehebat apapun, se-GR apapun mereka ya, merasa hebat, sudah menguasai dunia, bisa merekayasa penciptaan manusia. Apalagi kalau cuma binatang, sekarang sudah banyak sekali binatang yang direkayasa gennya. Wa aiqadathum, dan menyadarkan hum kepada mereka ila sahwi tadalluli, terhadap kerendahan yang murni, tadallul penghinaan yang murni, kehinaan yang murni, liqayyumis samawati wal ardi, bagi zat yang menguasai langit dan bumi, malikul mulki kullihi, pemilik para raja semuanya, bukan hanya penguasa rajanya raja, tapi pemilik para raja, jauh lebih tinggi. Faqadamu, kalau hanya raja diraja ya, rajanya raja. Julius Caesar itu rajanya raja. Kerajaan-kerajaan yang lain pada waktu itu semuanya tunduk kepada kerajaan Romawi yang dipimpin oleh Julius Caesar. Allah jelas lebih jauh dari itu. Faqadimu ilallahi, faqadimu, dan maka datang mereka ilallahi, menghadap kepada Allah, abidan, sebagai hamba, adillah, yang hina, khadiina, dan tunduk. Itu setelah sehebat-hebat orang itu, setelah kemudian mati, maka barulah tersadar, bukan hanya orang yang mati, juga orang-orang di sekitarnya, bahwa sehebat-hebat apapun manusia itu, kepada satu hal ini, kematian, tidak akan bisa menghindar atau melawannya. Dan bukannya tidak dicoba ya, mereka orang-orang ateis, orang-orang yang mengaku beriman sebenarnya tidak beriman itu, untuk melawan kematian. Tokoh-tokoh besar sejak abad modern ini, yang meninggal di abad modern itu, sebagian beberapa sudah diawetkan,
disimpan di dalam suhu beku. Karena kalau disimpan di suhu beku katanya anggota badannya tidak rusak sehingga masih seperti ketika hidup ya, tidak hidup tapi tidak rusak, tidak membeku, tidak busuk. Tinggal menunggu teknologi yang bisa membangkitkan lagi, menghidupkan lagi anggota tubuh yang masih seperti masih segar ya, masih seperti kondisi segar karena dibekukan. Ya, teknologi itu belum ditemukan. Jadi seperti Albert Einstein ya, yang dianggap salah satu manusia paling jenius, penemu fisika kuantum, itu konon dibekukan seperti itu. Dan khusus otaknya dioperasi dulu, diambil otaknya karena otak harus penyimpanannya berbeda dengan anggota tubuh yang lain. Disimpan dengan rapi, dibekukan, nanti kalau sudah ada teknologi yang memungkinkan itu bisa dihidupkan lagi. Karena mereka tidak percaya ada nyawa, apalagi ada Tuhan, tidak percaya bahwa bagaimana mereka bisa mendatangkan nyawanya itu ya, meskipun fisiknya tubuhnya bisa digerakkan misalkan, dibangkitkan lagi, bagaimana mendatangkan nyawanya? Karena mereka ya namanya orang kafir, termasuk pemimpin-pemimpin komunis ketika zaman jaya-jayanya Uni Soviet, Joseph Stalin dan Lenin, itu diawetkan di kondisi beku sehingga membuat tubuhnya tidak rusak. Tinggal menunggu teknologi yang bisa membangkitkan anggota tubuh yang beku, yang sudah mati. Karena mereka tidak percaya ada roh itu ya, mustahil akan bisa. Kalau bagi kita orang beriman mustahil akan bisa. Karena karena yang menggerakkan tubuh ini bukan karena tubuhnya berfungsi atau bagaimana, tapi rohnya itu. Dan rohnya sudah diambil oleh Allah. Dan Allah mengatakan tidak akan ada orang yang mati tidak akan bisa hidup kecuali nanti ketika trompet kedua itu ditiup oleh malaikat Israfil. Sebelum itu tidak bisa dengan cara apapun ya. Mati ya sudah mati. Bukan hanya kematian yang tidak merisa mereka, orang-orang semua yang sombong-sombong ini, para ilmuwan, saintis, orang-orang terhebat secara duniawi, itu tidak bisa menahan. Kepenuaan saja, bertambahnya usia, kemudian tampak seperti dalam ayat surat Yasin itu, wa man nu'ammirhu nunakkisu fil khalqi, yang kami panjangkan umurnya pasti kami kurangi bentuk penciptaannya, giginya merotoli satu-satu ya, rambutnya memutih, kulitnya berkerut dan seterusnya. Padahal teknologi perawatan tubuh kan sudah luar biasa. Sampai salah satu programnya itu dinamakan seolah-olah ingin melawan itu ya. Anti aging, usia ya. Untuk melawan penuaan, anti penuaan. Padahal tidak mungkin, tidak ada anti penuaan itu. Hanya kelihatannya saja di kulitnya, di laser, disemprot, di apa supaya tidak hilang kerutnya. Tapi itu saja tidak berhasil, ya berhasil sedikit-sedikit. Nampaknya kelihatan lebih muda, yang rambutnya sudah botak jadi tumbuh lagi semacamnya. Tapi ya kekuatannya, kemampuan berpikirnya dan seterusnya pasti tetap berproses menuju tua. Tidak perlu nunggu mati ya, sebenarnya. Sebelumnya dia segar bugar, sehat, mungkin sehari tidak tidur, cuma tidur 2 jam, 3 jam mampu. Orang-orang yang sangat aktif itu makin lama makin tambah harus 5 jam. Akhirnya lebih banyak tidurnya daripada bangunnya. Bangunnya cuma 2 jam sudah kelelahan. Sampai akhir kemudian harus tidur selamanya, itu mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang ditegaskan oleh Al-Qur'an bahwa setiap yang bernyawa dha'iqatul mauti pasti akan mati. Tidak ada yang tidak. Nah, ini apa kaitannya membahas ini di sini? Kata Al-Buti ini,
Karena Rasulullah saja bagi kita umat Islam ya, ini sudah mutlak makhluk yang paling mulia. Makhluk ya, bukan manusia. Bukan hanya manusia, makhluk yang paling mulia. Dibanding semuanya, semua yang pernah diciptakan oleh Allah, Nabi Muhammad lah yang paling mulia. Termasuk dengan surga, neraka, arsy, kursi yang sangat besar sekali itu, yang jauh lebih besar dari bumi dan langit. Arsy juga, para malaikat, para nabi sebelumnya, semua manusia, bumi, Ka'bah, masih lebih mulia Nabi Muhammad. Dan itu pun mati juga, wafat juga. Itu intinya. Apalagi orang-orang kita ini yang tidak ada harganya ini. Nabi saja begitu mulia dan begitu dicintai oleh Allah, begitu didekatkan, diangkat derajatnya oleh Allah, itu pun juga wafat. Apalagi kita. Itlaqun kullu nafsin dha'iqatul maut, itu itlaqun adalah memutlakan. La qayyida fihi, yang tidak ada qayyid, tidak ada batasan, ikatan fihi dalam itlaq. Semuanya tanpa kecuali. Bahkan nanti setelah kiamat itu, setelah semua makhluk wafat termasuk para malaikat, yang terakhir siapa yang wafat? Malaikat Israel, yang diperintahkan untuk mewafatkan semua makhluk. Beliau sendiri beliau diperintah untuk mencabut nyawanya sendiri. Terakhir kali setelah semua malaikat, semua manusia dengan kiamat sudah mati semua ya. Tidak ada sisanya. Dengan malaikat, mungkin jin dan semacamnya. Malaikat Israel disuruh mencabut nyawa sendiri, kemudian setelah itu kematian itu sendiri yang dibunuh, dimatikan. Maut itu sendiri yang disembelih ya, kabarnya di dalam satu riwayat. Kenapa? Apa maksudnya? Setelah itu maka tidak ada lagi kematian secara mutlak. Jadi yang di surga terus hidup di surga, yang di neraka abadi, ya, para orang-orang kafir maka terus abadi di neraka selamanya. Setelah itu tidak ada lagi makhluk yang mati. Setelah karena kematiannya sendiri sudah dimusnahkan. Maut itu sendiri makhluk ya, diciptakan. Setelah makhluknya sendiri dimatikan, sudah tidak ada lagi yang mati. Maka tidak ada lagi, maka tidak ada seberat apapun siksa di neraka itu, dipukul kepalanya sampai hancur berantakan, hidup lagi, tidak bisa mati tetap. Ya sakitnya terasa tapi tidak bisa mati. Kalau mati enak, selesai. Di neraka tidak bisa, dijatuhi batu sampai hancur, gepeng rata seperti di film-film kartun itu, ya, tidak mati tetap, karena kematian sudah tidak ada, sudah disembelih ya, setelah di hari kiamat itu. Setelah malaikat Israel sendiri diperintah untuk mencabut nyawanya sendiri, kemudian kematian itu sendiri dibunuh, dimusnahkan, maka tidak ada lagi kematian. Wa umumun la mukhassisa lahu, dan keumuman la mukhassisa, yang tidak ada yang mengkhususkan lahu bagi umum. Wa syumulun, dan keseluruhan, mencakup ya, kemencakupan. Laisa, yang tidak ada lid dunya bagi dunia, kulliha semuanya, anta ja'ala, untuk menjadikan dunia, lahu bagi syumul, haddan kepada batas, mencakup semua yang ada, illallah ya, kecuali Allah saja satu, semuanya selain Allah akan tunduk pada hukum itu. Falyati, maka hendaklah datang, maka silahkan datang ya. Ini tantangan. Du'atul ilmil jadid, para penyeru ilmu pengetahuan modern, warraqyul hadis, dan kemajuan mutakhir, teknologi dan semacamnya, wa mutawasbu, dan para al-ghazwul fadai, dan para pelaku perang antariksa. Karena perang di dunia sudah biasa
Sekarang perangnya di masa depan mungkin perangnya itu di luar angkasa. Angkasa masih luas, cocok untuk jadikan berperang ya. Di sana membuat stasiun antariksa sendiri, Amerika, mungkin Rusia akan membuat sendiri, Cina sudah mulai, nanti akhirnya rebutan lokasi, perang di atas, di ruang angkasa. Falyajma'u amrohum, maka hendaklah mengumpulkan, silahkan mengumpulkan mereka semua amrohum kepada urusan mereka, waliyat faru, dan silahkan menggunakan jami'a imkanatihim, kepada semua potensi mereka, kemampuan mereka, al-mukhtalifati yang bermacam-macam, waliyahsyudu, dan silahkan mengumpulkan kulla akmarihim al-masnu'ati, kepada semua bulan-bulan buatan mereka. Bulan buatan itu apa ya? Satelit itu maksudnya ya. Karena satelit itu bukan dari bentuknya tidak mirip bulan, tapi rotasinya, garis edarnya, karena satelit itu berputar mengelilingi bumi, sehingga makanya kita bisa dari bagian bumi mana saja bisa menelpon, bisa memanfaatkan satelit, karena satelit terus berputar mengelilingi bumi seperti bulan. Jadi diterbangkan, ditempatkan di posisi garis edar bulan, sehingga mengikuti bulan. Wa maraqibahum, dan semua kendaraan mereka al-masyru'ata yang dirancang, pesawat dan semacamnya lah. Mobil terbang sekarang sudah diuji coba ya, sepeda motor seperti sepeda motor tapi bisa terbang dengan baling-baling. Ya seperti drone itu, ya, drone cuma besar. Drone kan hanya mesinnya tidak banyak, hanya kipas saja, baling-baling, tapi kalau kemudian balingnya diperbesar, bisa untuk mengangkat orang, mengangkat manusia ya. Drone yang jarak jauh, yang pakai remote dari jarak jauh, bisa membawa bom, bisa sebesar mobil, dan terbang bisa sampai seminggu tanpa berhenti, pakai baterai, mungkin bisa pakai tenaga matahari. Semua itu silahkan dikumpulkan, semua kemampuannya, falyasta'inu bidzalika, maka bisa mereka menggunakan bidzalika dan itu semua, kullihi semuanya, ala ayyuzihu, untuk menyingkirkan mereka anfusihim, dari diri mereka, syai'an, kepada suatu, min sultani hadal mauti, dari kekuasaan kematian ini, alladzi qaharahum wastadallahum, yang telah memaksakan mereka, wastadallahum, dan menghinakan mereka. Waliyubtilu, dan silahkan membatalkan mereka bidzalika, dengan semua kemampuannya itu, walau juz'an, sekalipun sebagiannya, min hadat tahaddi, dari tantangan ini, min hadat tahaddil ilahi, dari tantangan dari Allah ini. Apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut, bahwa semua yang hidup pasti akan mengalami kematian. Kalau yang tidak hidup sama saja. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, itu ya. Semua yang ada di atas dunia ini pasti akan fanin ya, hancur. Hanya Allah saja yang tersisa. Fa in fa'alu dzalika, maka jika mereka mampu melakukan itu, dan meskipun tidak akan mampu, fa inna lahum haina idin, maka sungguhnya lahum, boleh bagi mereka, haina idin, ketika itu, ayyashidu, untuk membangun li anfusim, bagi diri-diri mereka, soruhan aliyatan, kepada istana yang tinggi, bukan istana fisik ya, ungkapan saja, majaz, minal jabaruti wa tughyani, dari berupa istana kekuasaan, wa tughyani, dan kezaliman, wa ta'alluhi, dan ada pengakuan sebagai Tuhan, wal kufran, dan kekafiran. Silahkan mengaku sebagai Tuhan, mengaku membanggakan kekafirannya, dan seterusnya. Wa illa, dan jika tidak, kenyataannya tidak dan tidak akan pernah ya. Fa ahra bihim, maka lebih pantas bihim, bagi mereka, ayatafarrogu, untuk menyempurnakan li ta'amuli, perenungan, li ta'amuli, mengerahkan semua pikirannya, ya, li ta'amuli, untuk merenung, fitil kal kuburi, di dalam kuburan itu, allati, yang sayagibuna, akan hilang mereka, fi ahsyaiha, di dalam perut kuburan itu.
Watturbillati dan watturbatillati dan di dalam tanah alati yang sayam tadduna min tahtiha yang akan terbaring terbujur mereka min tahtiha dari bawah tanah itu semuanya ya. Meskipun kalau tanahnya ini ya kubur tidak perlu berarti fisik ya, karena para penguasa yang tadi itu yang ingin dibangkitkan, yang diawetkan itu tidak dikuburkan di tanah, disimpan dalam peti. Nah, mungkin sebagian di dalam lemari es ya, kulkas khusus yang untuk itu, tidak dibekukan dengan es karena es ada airnya, tapi dibekukan dengan nitrogen cair sehingga beku tapi kering. Diyakini oleh mereka itu akan mengawetkan anggota badannya itu. Tinggal nanti menunggu teknologi yang bisa membangkitkan itu. Karena mereka tidak percaya ada roh, dan roh ini masalah nyawa, roh ini dari zaman dulu sampai nanti akhir kiamat. Allah sudah mengatakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak akan diberitahu ilmu tentang roh itu kecuali sedikit saja. Jangankan membuat roh, tahu apa roh itu saja tidak bisa, hanya tahu sedikit-sedikit. Ya tidak mungkin bisa membangkitkan jasad itu meskipun kondisi kulitnya masih seperti ketika hidup ya, kondisi lain-lain karena dibekukan, karena itu semua membutuhkan roh, nyawa, dan roh yang tahu hanya Allah saja, dan kita diberi ilmu tentang itu semuanya manusia hanya sedikit sekali. Wa fil qabdatil lati, dan di dalam penguasaan allati yang saufah pasti akan layanju, tidak akan selamat mereka min hukmiha dari kekuasaan qabdah, yaitu kematian itu, kekuasaan kematian. Walaqad kana minal yasir wallahu alam. Ahli samawatil uladrik wa 'allimna wa adibana ya rabbi bi husni riayati. Yang apa? Coba Min, lihat fikih syarahnya Min.